Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SDN Negeri Kutawinaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 5 dengan tema menyayangi anak yatim. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat. Bapak bersyukur sekali kita hari ini bisa masuk ya di tanggal 18 ya Oktober tahun 2024 kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Oke, ya, sebelum mengawali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dalam menuntut ilmu. Ya, silakan siapa yang suka pimpin doa? Silakan pimpin doanya ya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya hari ini bagi siswa yang tidak hadir ya. Berapa orang? Hadir semua? Baik, Bapak akan absen ya terlebih dahulu.
Isma. Iya. Agung. Hadir. Oke ya, terima kasih. Selesai. Baik anak-anak, untuk tema hari ini adalah tentang menyayangi anak yatim. Ya, tema kali ini dalam pembelajarannya yaitu menyayangi anak yatim. Oke, silakan dipersiapkan bukunya ya. Oke, silakan buku tulisnya dikeluarkan. Ya. Oke, hari ini ya akan belajar tentang menyayangi anak. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, terbiasa kalian membaca surat Al-Ma'un. Kemudian menghafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Ya. Kemudian menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, yang Bapak harapkan dalam pembelajaran kali ini adalah memperhatikan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim. Nah, seperti tema di sini, coba yang dimaksud dengan anak yatim itu apa? Apa itu anak yatim? Coba yang bisa acungkan tangan. Apa itu anak yatim? Anak yang tidak punya orang tua. Anak yang tidak punya orang tua. Terus kenapa kita dianjurkan menyayangi anak yatim? Coba ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Kenapa kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim? Tadi dikatakan anak yatim itu anak yang tidak memiliki orang tua dikarenakan meninggal atau ditinggalkan oleh ibu bapaknya. Tuh, ya. Nah, kenapa kita harus menyayangi? Nah, yang dimaksud dengan menyayangi di sini adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka orang tersebut akan sejalan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dari itu kita harus senantiasa menyayangi anak yatim. Ya, tuh. Nah, baik anak-anak, untuk tema kali ini atau kegiatan intinya, coba perhatikan di situ ada gambar 1.2 ya. Ada gambar 1.2 yang berkaitan dengan anak yatim. Ya. Ada gambar 1.3 di sini adalah senang membantu. Nah, gambar yang 1.3 ini sedang apa? Coba. Sedang bersedekah. Nah, sedekah itu harus sama siapa? Harus sama orang yang membutuhkan. Orang kaya harus dikasih sedekah tidak? Orang yang memiliki mobil banyak, mobilnya sampai 5, harus dikasih sedekah tidak? Orang yang tidak memiliki beras, pakaiannya jelek, tidak punya rumah, itu berhak tidak dikasih? Itu berhak dikasih sedekah.
Makanya dari itu rajin-rajinlah memperbanyak sedekah. Nah, di samping kita rajin membaca Al-Quran juga dan memberi sedekah terhadap orang yang membutuhkan, kita harus senantiasa menghafal surat Al-Ma'un. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita tahu isi kandungan surat Al-Ma'un, ya seperti yang tertera di bukunya, kita harus tahu dulu, ya. Di sini ada mengenal hukum bacaan mim mati atau mim sukun, ya, dalam surat Al-Ma'un. Nah, coba perhatikan, di situ ada yang namanya, yang pertama adalah ikhfa safawi. Ya, coba buka. Apa itu ikhfa safawi? Ikhfa safawi adalah artinya bagaimana bunyinya? Kayak kapal sedang naik. Bunyinya kayak gini. Nah, contoh bacaan ikhfa di sini, ya. Jarmihim. Nah, kemudian alam ya alam. Nah, bunyinya seperti sama. Ya. Nah, kemudian di sini ikhfa safawi artinya apa? Ikhfa safawi artinya bibir, ya, disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim mati atau mim sukun berhadapan dengan huruf wa. Ya, coba perhatikan, ya. Nah, huruf ikhfa safawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa safawinya bagaimana? Nah, yaitu dengan suara yang sama antara mim dan ba pada akhir bibir, ya. Tuh, di antara bibir kalian. Contoh, mim ba di. Mim mati menghadap huruf ba. Tuh, ya. Nah, kemudian ditahan kira-kira 2 harakat, ya, seraya mengeluarkan suara ikhfa atau sedikit mendengung, ya. Nimba di, ya. Tuh. Terus yang kedua, selain daripada ikhfa safawi, ada idgham mutamatsilen. Ya. Apa itu idgham mutamatsilen? Ada yang tahu? Idgham mutamatsilen itu adalah idgham misli atau misli, artinya sama baik, ya, sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu maksudnya kepada idgham mutamatsilen. Kalau ikhfa safawi mim mati menghadap huruf fa, maka idgham mutamatsilen mim mati bertemu dengan huruf mim, ya. Yang ketiga, coba perhatikan, ada izhar safawi. Izhar safawi artinya apa, Nak? Jelas. Ya, izhar itu jelas. Nah, sedangkan safawinya itu tadi apa? Bibir. Kemudian disebut izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf jaga selain huruf mim mati atau dan ba. Ya, dengan demikian seluruh huruf hijaiyah, ya, selain mim dan ba adalah izhar safawi, ya. Oh. Nah, di sini yang kedua adalah menulis surat Al-Ma'un, ya. Nah, Bapak akan perjelas nih. Coba. Ara'aital
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, yang mendustakan agama itu apa? Seperti orang yang berbohong mengaku agama Islam, di KTP Islam kenyataan tidak beribadah. Ya enggak? Nah, seperti apa? Orang yang pura-pura puasa, orang yang pura-pura melaksanakan sholat di hadapan orang lain kayak yang bagus, Allahu Akbar, karena pengen dipuji, ya. Makanya orang tersebut adalah orang yang mendustakan agama. Ngaku dia beragama, tapi beribadah tidak. Tuh, ya. Nah, untuk itu dalam hal ini ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dijawab dengan ayat kedua, ya, yaitu fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, selain daripada ibadah yang mendustakan agama, yang dijawab dalam surat Al-Maun di sini adalah orang yang menghardik, yang membenci, yang menganiaya, yang menelantarkan anak yatim. Dalam artian menganiaya, ya, menelantarkan. Menelantarkan di sini yaitu membiarkan anak yatim tidak dikasih makan. Coba kalian masih ingat gak? Dulu sering ada orang yang berkata gini, dasar anak yatim, dasar kamu yatim piatu anak yatim, tara itu, kan? Nah, padahal itu tidak boleh. Jangankan berkata seperti itu untuk anak yatim, memegang kepala pun seperti ini, ya, contohnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi dengan membuli, ya, bisa tambah ekonomi anak yatim, coba ibu bapak, itu tidak boleh, ya. Ya. Dicabak oke sirahna, kepalanya itu tidak boleh, apalagi membuli. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi kalau kita kepada orang lain memprovokasi, Isma, kata Amel, udahlah jangan dikasih makan anak yatim ini, biarin, ya. Itu tidak boleh. Sama saja dengan orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama itu? Contohnya adalah Amel, seperti itu. Karena mendorong orang lain supaya tidak memberi makan pada fakir miskin. Itu, ya. Nah, kemudian ayat yang keempat, fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya apa? Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, beribadah yang lain rajin, dalam artian memberi makan kepada anak yatim tidak, hanya melaksanakan sholat saja dengan puasa. Hancur tidak kalau menghardik anak yatim, tidak akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, ya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang dimaksud dengan lalai di sini yaitu orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Ketika ditanya orang tua, Kasep,
Terus udah terbangun, udah sholat belum? Udah mah, udah jam 7 maghrib. Udah mau isya, padahal menghadirkan sholat itu tidak boleh. Kita harus tepat waktu dulu datang laksanakan sholat dulu. Waktu maghrib datang sholat maghrib, kita laksanakan sholat maghrib. Apalagi waktu subuh. Ya itu kita harus tepat waktu. Orang yang tepat waktu manfaatnya apa? Tuh, manfaatnya apa coba? Orang yang tepat waktu atau disiplin akan selalu disayang oleh Allah. Akan disayang orang tua, akan disayang tuh. Itu bagi orang-orang yang disiplin. Ya. Kemudian yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat ria, yang mau dilihat orang lain. Oh, saya bangga, saya punya harta banyak. Ya, saya masih ke anak yatim. Dikasih tahu sama orang lain, Mel, aku udah kasih makan loh sama dia. Tahu nggak kamu yang orang apa anak yatim itu? Saya kasih makan loh, saya kasih pakaian loh. Ya. Padahal itu niat dalam hatinya ingin dilihat orang lain. Itu termasuk dalam ria. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maun ayat ke-6. Ya. Kemudian ayat yang ke-7 adalah wa yamna'unal ma'un, dan memberikan bantuan. Alim gak mau memberi bantuan kepada orang lain teh, ya itu. Padahal kita dianjurkan harus saling tolong menolong. Paham? Apa itu anak yatim? Anak yang tidak mempunyai orang tua. Terus harus dikasih apa itu anak yatim? Harus dikasih bantuan, harus dikasih makan, harus ditolong, kemudian harus diberi kasih sayang. Nah, itu sesuai anjuran dalam Al-Quran. Kita juga harus memiliki sikap saling menyayangi antar sesama manusia. Nah, baik anak-anak. Coba Bapak minta satu orang ke depan membacakan surat Al-Maun. Ada yang bisa? Tanpa teks? Ada? Silakan ke depan. Coba satu orang ke depan. Bacakan surat Al-Maun. Ambil. Bisa? Coba. Yang lantang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yamuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak ya. Silakan kalian tulis dulu di buku catatan kalian ya surat Al-Maun. Ya, surat Al-Maun yang ini nih di halaman 10 ya. Ini dengan terjemahnya ya. Di halaman 10. Silakan ya. Ya, Arab dengan artinya. Silakan.
Baik anak-anak, sudah selesai? Oke, alhamdulillah ya, kalau sudah selesai. Alhamdulillah ya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini silakan ya, kita simpulkan materi pembelajarannya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ma'un kita tentunya dianjurkan untuk menyayangi anak yatim ya. Nah, anak yatim itu apa? Nah, anak yatim itu tadi dikatakan anak yang tidak memiliki orang tua, sebabnya adalah meninggal dunia. Kemudian surat Al-Ma'un di sini ada jumlahnya ada berapa? Ada 7 ayat. Kemudian di sini orang yang akan memberi bantuan itu termasuk orang yang mendustakan agama ya, orang yang tidak mengasihi anak yatim itu makanan, pakaian, menolong, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Baik, untuk pembelajarannya silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa namanya? Isma. Oke, silakan Isma, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, bagus ya. Nah, pertanyaannya Pak, apa artinya Al-Ma'un? Nah, Al-Ma'un di sini artinya barang-barang yang berguna. Ya, contoh. Perlu diartikan barang yang berguna itu satu, meja. Nah, meja di sini gunanya untuk apa? Untuk belajar. Ya. Kemudian ada pensil. Ini barang berupa barang juga. Ini berguna. Gunanya untuk apa, Nak? Untuk menulis. Kemudian ini apa? Garis. Gunanya untuk apa? Untuk merapikan tulisan dalam bentuk kolom atau kotak untuk meluruskan garis ya, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi? Pak Anak? Oke, terima kasih ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak akan menutup pembelajaran kali ini ya. Dan kali ini Bapak akan memberikan lembar kerja ya buat kalian nanti di rumah ya, sesuai yang ada di sini, pertanyaan-pertanyaan atau tugas dalam LK ini ya. Silakan. Untuk kegiatannya alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Hasil tulisan kaliannya juga rapi ya. Kalian tingkatkan lagi dalam belajar ya, dalam menulis, dalam hal apapun dalam kaitan yang menuntut ilmu. Jangan patah semangat, terus kembangkan, terus lanjutkan cita-cita kalian dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Untuk siapa? Umat manusia. Dari sejak apa? Dari sejak lahir sampai kita meninggal, yaitu. Baik. Baik anak-anak, untuk pelajarannya Bapak akhiri dengan membacakan doa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaat serta hikmahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan di minggu berikutnya untuk belajar tentang menyayangi anak yatim. Saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah, kita berdoa sebelum pulang. Ya. Silakan dipimpin doanya untuk pulang. Ya. Untuk siap sebelum belajar